Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 8 pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan protokol uji bioavailabilitas dan bioekivalensi kami dengan judul dua formulasi ibuprofen. Selamat menyaksikan. Next. Nah, berdasarkan hasil penelusuran literatur kami atau kajian literatur yang telah kami lakukan, kami mendapatkan penelitian dengan judul Bioequivalence Assessment of Two Formulations of Ibuprofen yang dilakukan oleh Zayat et al. Pada tahun 2011. Untuk format protokol yang digunakan, yang kami gunakan untuk membandingkan dengan penelitian ini adalah dari Peraturan BPOM nomor 11 tahun 2022. Nah, lalu kemudian protokol pada penelitian ini kami bandingkan dengan format protokol dari peraturan BPOM ini. Next. Sehingga hasil yang kami dapatkan, hasil analisis datanya itu yang pertama adalah kita masuk kepada poin KJ etik. Nah, penelitian ini sudah mendapatkan persetujuan etik dari Dewan Peninjauan Kelembagaan Rumah Sakit IBN El Hitam, Yordania, dan sudah mengikuti pedoman Good Clinical Practice atau GPP dan Deklarasi Helsinki. Nah, selanjutnya untuk poin kedua, yaitu persetujuan pelaksanaan uji bioekivalensi. Nah, untuk persetujuan pelaksanaannya, untuk dokumen uji bioekivalensinya, dokumen obat uji, dan dokumen obat komparator dan dokumen lain yang terkait untuk mendapatkan persetujuan itu sudah dilengkapi. Next. Nah, untuk poin yang selanjutnya adalah desain studi. Eh, yang pertama dari desain studinya adalah desainnya. Nah, penelitian ini dilakukan dengan desain acak, terbuka, tidak direplikasi, dua sequence, dua periode silang, dengan periode washout period itu selama 7 hari di antara setiap fase pengobatannya. Nah, yang poin kedua dari desain studi ini adalah studi farmakokinetik. Untuk regimen dosisnya itu yaitu dosis tunggal 100 mg per 5 mili diberikan secara oral setelah puasa semalam. Lalu untuk jadwal pengumpulan sampelnya itu dilakukan pengumpulan sebelum diberikan dosis, lalu dilakukan setelah pemberian dosis pada menit ke-15, menit ke-30, menit ke-45, 1 jam, 1,25 jam, 1,5 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam, 10 jam, 12 jam, dan yang terakhir adalah 14 jam. Totalnya adalah 15 kali pengumpulan sampel. Nah, lalu selanjutnya untuk jadwal pengambilan sampel biologis dan prosedur penanganannya, jadi sampel darah sebanyak 10 mili untuk uji ibuprofen itu dimasukkan ke dalam tabung melalui kanula inhaling sebelum dan pada menit-menit yang telah disebutkan tadi. Nah, untuk sampel darahnya itu disentrifugasi selama 10 menit pada suhu ruangan 25 derajat Celcius, kurang lebih 5 derajat Celcius. Lalu selanjutnya serumnya dipisahkan dan dibekukan pada suhu minus 35 derajat Celcius dalam tabung polipropilena berkode. Farmakokinetik utama yang digunakan dalam analisis bioequivalensi ini adalah yang pertama adalah AUC dan juga Cmax. Lalu bioequivalensinya dinilai melalui analisis varians dari desain crossover dan estimasi interval kepercayaan 90% untuk rasio rata-rata produk uji dan juga referensi menggunakan data yang ditransformasikan secara logaritma. Nah, kemudian poin keempat adalah subjek. Yang pertama itu adalah kriteria inklusi. Itu adalah jenis kelaminnya harus laki-laki, kemudian kondisi kesehatannya harus sehat secara klinis, berdasarkan pemeriksaan fisik, riwayat medis, EKG, dan juga tes laboratorium. Kemudian usianya itu berkisar antara 19 sampai 46 tahun. Berat badannya 53 sampai 101 kilogram. Tinggi badannya berkisar antara 164 sampai 187 cm. Kemudian bersedia mengikuti seluruh tahapan studi, termasuk puasa, pengambilan sampel darah, dan tinggal di fasilitas klinik selama periode studi. Kemudian yang terakhir menandatangani inform consent yang berisi persetujuan tertulis setelah mendapatkan penjelasan lengkap mengenai studi. Kemudian kriteria eksklusinya itu memiliki penyakit atau gangguan medis aktif yang dapat mempengaruhi penyerapan, metabolisme atau ekskresi obat, kemudian menggunakan obat atau suplemen dalam waktu minimal
2 minggu sebelum studi, kemudian tidak memenuhi standar keselamatan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, EKG, dan juga vital signs, atau tanda vital. Kemudian yang berikutnya ketiga itu jumlah subjeknya berjumlah 24 orang. Dengan jenis kelamin laki-laki, kondisi kesehatannya sehat, kemudian usianya berkisar antara 19 sampai 46 tahun, berat badannya 53 sampai 101 kg, tinggi badannya berkisar antara 164 sampai 187 cm. Kemudian standarisasi kondisi tubuh, subjek diinstruksikan untuk tidak menggunakan obat apapun selama setidaknya 2 minggu sebelum dan selama periode penelitian. Kemudian subjek melakukan puasa semalaman selama 12 jam, baru dapat diberikan dosis tunggal dari salah satu formulasi, yaitu formulasi referensi atau uji. Kemudian subjek berpuasa selama 2 jam. Tentunya obat diberikan bersama dengan air dengan volume kira-kira 240 ml. Terakhir, subjek tidak diperbolehkan mengkonsumsi alkohol selama 24 jam sebelum setiap periode penelitian dan hingga setelah sampel terakhir di setiap periode dikumpulkan. Subjek juga dilarang melakukan aktivitas berat dan berada di bawah pengawasan medis di lokasi penelitian. Kemudian yang kelima itu obat uji. Obat ujinya itu obat Doloras yang berisi suspensi ibuprofen 100 mg per 5 ml yang diproduksi oleh Al-Razi Pharmaceutical Company, Yordania. Nah, obat ini dibuat sesuai dengan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Nomor batch-nya adalah DLZ 250403. Nah, untuk DLZ itu adalah singkatan dari merek yaitu Doloras. Angka 25 menunjukkan tahun 2025 atau tahun pembuatan 2025. Eh, angka 04 menunjukkan pada bulan April, dan angka 03 menunjukkan batch ketiga. Kemudian zat aktifnya berisi ibuprofen. Kemudian yang keenam itu obat komparator yaitu obat Brufen. Isinya suspensi ibuprofen 100 mg per 5 ml oleh Boots Company UK atau United Kingdom. Obat ini adalah obat inovator yang telah memiliki izin edar di Indonesia. Nomor batch-nya adalah BRF 241205. BRF itu singkatan dari Brufen, kemudian tahun produksi itu menunjukkan angka 24, bulan produksi menunjukkan angka 12 atau bulan Desember, dan diproduksi pada batch kelima. Untuk zat aktifnya adalah ibuprofen. Baik, yang ketujuh kemasan obat. Yang pertama itu obat yang dikirim dari sponsor dikemas dalam kemasan primer. Yang kedua, obat uji dan obat komparator dikemas secara individual dalam kemasan primer untuk setiap subjek dan untuk setiap periode dikemas dalam kemasan sekunder. Kemudian yang kedelapan, dosis obat uji. Nah, dosis obat uji ini dosis tunggal di mana 5 ml yaitu setara dengan 1000 mg diberikan secara oral dengan 240 ml air. Kemudian yang kesembilan, uji disolusi in vitro. Yang ke-10, pengambilan sampel darah. Nah, sampel darah ini sebanyak 10,0 ml untuk uji ibuprofen dimasukkan ke dalam tabung melalui kanula inhaling sebelum dan pada 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,25, 1,5, 2, 2, 3, 4, 6, 8, sampai 14 jam setelah pemberian dosis. Kemudian yang ke-11, pengambilan sampel urin itu tidak ada di jurnal kami. Kemudian yang ke-12, analit yang diukur. Analit yang diukur ini adalah ibuprofen, merupakan senyawa aktif utama dan bukan produk atau metabolit. Pengukuran dilakukan menggunakan alat HPLC. Kemudian yang ke-13, enantiomer. Enantiomer itu adalah ibuprofen yang merupakan molekul kiral dan dua enantiomernya adalah R-ibuprofen dan S-ibuprofen. Nah, dalam tubuh manusia hanya ada S-ibuprofen yang aktif dan bahkan jika disiapkan dan dikonsumsi sebagai campuran rasemat, enzim dengan mudah mengubah R-ibuprofen menjadi bentuk aktif menjadi S-ibuprofen. Kemudian yang ke-14, metode bioanalisis. Nah, metode bioanalisis ini yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip GLP, di mana HPLC dengan detektor UV, fase gerak asetonitril dan buffer asetat yang merupakan pH 4,9, kemudian divalidasi mencakup presisi, akurasi, dan juga stabilitas. Kemudian untuk memvalidasi metode bioanalisis, akurasi dan presisi ditentukan menggunakan 6 penentuan
penentuan per tingkat konsentrasi, tidak termasuk sampel kosong, dan juga keakuratan dan presisi juga ditunjukkan untuk konsentrasi ibuprofen yang diketahui dalam matris biologis, yang dimana sampel kontrol tersebut kualitasnya di tingkat rendah, tengah, dan dekat atas kurva sesuai dengan standar yang tercapai. Kemudian yang ke-15, parameter farmakokinetik. Untuk parameter yang digunakan dalam studi jurnal kami ini yaitu ada Cmax, Tmax, AUC, dan T setengah. Berikutnya ada analisis data. Ini menggunakan ANOVA dengan interval kepercayaan 90% dari rasio log transformate antara tes dan reference. Yang ke-17 itu ada variasi, disajikan dalam bentuk standar deviasi, koefisien variasi, serta uji statistik yang tidak menunjukkan perbedaan signifikan. Yang ke-18 ada suprabioafilitas, di mana tidak terjadi karena doloras berada dalam rentang bioequivalensi 80 hingga 125% terhadap Brufen. Next. Untuk pembahasannya, studi ini menggunakan desain crossover acak dengan 2 periode dan washout periode selama 7 hari untuk menghilangkan efek sisa obat. Subjek sehat menerima dosis tunggal 100 mg per 5 mili suspensi ibuprofen, baik obat uji, itu doloras, maupun obat referensi atau Brufen. Pengambilan sampel darah dilakukan pada 15 waktu berbeda hingga 14 jam setelah pemberian dosis. Sampel darah kemudian diproses dan dianalisis menggunakan HPLC untuk mengukur kadar ibuprofen dalam plasma. Desain ini memastikan hasil yang akurat dan dapat dipercaya. Next. Untuk subjek penelitiannya itu adalah 24 pria sehat berusia 19 sampai 46 tahun dengan berat badan 53 sampai 101 kg dan tinggi badan 164 sampai 187 cm. Kriteria inklusi dan eksklusi ketat diterapkan untuk memastikan tidak ada faktor yang mengganggu hasil studi, seperti penyakit atau penggunaan obat lain. Subjek juga diharuskan berpuasa semalaman sebelum pemberian dosis dan menghindari alkohol serta aktivitas berat selama studi. Hasil juga menunjukkan bahwa doloras ini memiliki kriteria bioequivalensi dengan rentang 80 hingga 125% terhadap Brufen. Artinya kedua obat memiliki bioavailabilitas yang setara. Tidak ada supra bioavailabilitas yang terjadi, yang menunjukkan bahwa obat generik tidak melebihi kinerja obat inovator. Next. Untuk kesimpulannya, temuan ini membuktikan bahwa obat generik ini memiliki kinerja yang setara dengan obat inovator dalam hal keamanan dan khasiat, sekaligus menegaskan pentingnya uji bioequivalensi untuk menjamin kualitas obat generik. Studi ini juga menyoroti perlunya edukasi kepada masyarakat dan tenaga kesehatan untuk menghilangkan stigma negatif terhadap obat generik. Dengan demikian, obat generik dapat menjadi alternatif yang lebih terjangkau tanpa mengorbankan efektivitas selama memenuhi standar regulasi yang berlaku. Next. Ini untuk daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Next. Next. Baik, sekian dari presentasi kami pada kesempatan kali ini. Untuk teman-teman yang sudah menonton dan ingin memberikan pertanyaan, dapat menyampaikannya pada sesi diskusi nanti. Baik, terima kasih.